Aditara HQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro dari Aditoro HQ. Alhamdulillah kita kemarin sudah mengikuti event yang ada di Bali, yaitu adalah Unreal Fest Bali 2025. Acaranya seru, senang ya ada acara berskala internasional dihadirkan di Indonesia dan dihadiri oleh langsung dari orang-orang Unreal-nya, dari Epic, dan mereka sharing banyak banget features, sharing knowledge juga, sharing apa yang bakal mereka research dan garap dan bakal rilis ke depannya untuk mungkin kita bagi yang tertarik untuk menggunakan Unreal untuk nyobain, dan mudah-mudahan juga bisa di-apply mungkin ke dalam studio kalian masing-masing, atau mungkin yang baru mau nyoba juga, yang mungkin baru mau nyoba bikin game, atau yang mau iseng-iseng coba-coba bikin cinematic, ataupun bahkan kembali lagi mau di-apply ke dalam sebuah production, entah itu production animation, film, iklan, dan seterusnya. Acaranya alhamdulillah juga berlangsung meriah di salah satu hotel di Bali, di Nusa Dua, di Renaissance Hotel. Venue-nya buat gue ya, di situ ajang buat makan gratis. Makanannya enak, unik-unik, dan juga ajang untuk ketemu rekan-rekan studio lainnya. Ada dari Mas Alay dan Mas Yikun dari Roundbox, ada Mas Rian dari Motion Circus, ada rekan-rekan dari UMN, ada Mas Andrew Willis, Mas Yohanes Mercy, dan juga ada Master Shifu kita, Mr. D, Babe. Sehat-sehat selalu, Babe. Harusnya Babe tuh istirahat, ngapain ikut convention gituan? Harusnya di pantai, slow gitu. Tetap aja beliau sebagai mentor kita semua, sebagai mentor saya pribadi, tetap di usia dia yang sudah sepuh, masih semangat dan masih juga terus interested ya perkembangan di industri animasi in general gitu loh. Jadi ya again very inspiring to see sih. Nah, di acara itu gue ikut bersama rekan-rekan dari Dream Ratio, karena yang gue tahu juga rekan-rekan Dream Ratio sangat heavily invested untuk menggunakan Unreal sebagai salah satu solution di pipeline-nya mereka. Dan kita banyak ngobrol lah ya, dan juga bersama rekan-rekan lain ngobrol gimana nih industri animasi ke depan dengan segala teknologi yang sedang berkembang, ada AI, ada Unreal, terus industri kita, gimana cara kita apply-nya gitu. Mau registrasi Unreal Festival. Dan ya buat gue pribadi ya, poin yang gue highlight di situ adalah memvalidasi aja sih, ibaratnya apa yang sedang gue garap, apa yang sedang gue develop juga dengan apa yang gue lihat praktisi berkelas internasional langsung dari orang-orang Unreal-nya, apa yang sedang kita coba bangun divalidasi oleh mereka, itu melegakan, sesuatu yang we're going the right way, kita ke arah yang tepat. So again thank you buat Unreal sudah mengadakan acara di sini. Semoga kedepannya Indonesia khususnya bisa juga mengundang mungkin ya, entah itu ya, kalau tadi kan Unreal dari sebuah software application, mungkin entah itu dari studio animation di luar juga untuk sharing knowledge-nya, pipeline kayak gimana. Ya anyways, mudah-mudahan Indonesia tuh menjadi pusat perhatian kancah internasional untuk mendukung acara-acara seperti ini. So very excited. Sesi apa aja yang kemarin gue ikutin? Oke, sesi pertama, di hari pertama gue ngikutin sebuah studio, mereka bikin Project Titan namanya, di mana mereka jelasin gimana cara bikin open world game, challenges-nya apa aja, terus gimana menggabungkan antara game development yang mereka bikin kepada users-nya nanti yang mereka akan coba invite ke dalam game ini. Jadi mereka case study-nya cukup panjang ya, cukup lama, banyak issues, dan ketika orang-orang gamers ataupun users yang nanti masuk game ini, mereka bikin trial gitu loh. Jadi menarik deh, kalau gue ceritain panjang, but anyways menarik. Ternyata Unreal menjadi sebuah solusi untuk nge-gather ataupun menciptakan sebuah komunitas dalam sebuah engine ataupun game yang diciptakan. Lalu sesi kedua itu tentang
vegetation atau forest, pepohonan, daunan gitu kan. Gimana cara bikin massive environment yang berhubungan dengan vegetation, ya, dengan alam mungkin kali ya. Dulu tahun 2005, gue ikut dalam sebuah produksi bernama Sing to the Dawn, dan gue inget banget lagi tuh, gue dikasih aset pohon, ya kan. Disuruh gerakin, dan itu manual banget. Bener-bener kayak, aduh, gue inget banget deh, kayak ya ampun, serius gue harus ngegerakin satu-satu, gue harus goyangin satu-satu gitu loh. Dan udah gue kerjain sehari 2 hari gitu loh, wah segala macem, udah nonton referencing, pas submit ke sutradaranya ditolak. Katanya nggak, it doesn't look real, nggak kelihatan nyata gitu loh. Gue revisi lagi, kerjain lagi, sama tuh selama seminggu gue ngerjain tuh gimana cara tuh pohon gerak, dan bahkan gue sampai kayak motion tracking ya, kayak kayak gini, kayak gue kerjain bener-bener seminggu. Udah tuh pas dilihat bagus, setelah 1 minggu bagus gitu kan. Namun setelah di-render ternyata hasilnya tidak sesuai karena daunnya terlalu hijau. Dia mau bikin kayak daunnya udah agak sedikit udah menua lah ya, jadi sedikit coklatan. Balik lagi tuh ke texturing department. Pas balik ke texturing department, dia apply animation yang sama, beda. Ulang lagi ke gue. Jadi proses membuat pohon aja gue inget banget itu 2-3 minggu. Dan sekarang dengan Unreal, dengan vegetation semua ini, dengan tools yang mereka udah bikin, literally slider, seret, dan udah kelihatan seperti alam. Jadi buat gue kayak, oke, berapa itu? Hampir 20 tahun yang lalu, butuh waktu 3 minggu, 20 tahun kemudian, sekarang sedetik, 2 detik. So, kemajuan teknologi sangat membantu kita untuk mengerjakan pekerjaan kita yang sifatnya tadi massive scale set, dan Unreal sanggup mengerjakannya secara real time. Ya, welcome to the future gitu. Itu kelas yang kedua. Lalu, nah kelas 3 ini menarik nih, karena ini berhubungan dengan industri kita, gue sebagai animator ya, industri animasi ya. Itu ada kelas dari M2 Animation yang kebetulan pernah menjadi kliennya Little Giants dulu. Sangat menarik sih, mereka sharing tentang pipeline-nya mereka menggunakan Unreal tuh gimana. Jadi tervalidasi, studio kaliber M2 Animation aja udah menggunakan Unreal untuk production-nya mereka. Dan mereka sharing pipeline-nya, mereka juga sharing prosesnya, mereka sharing keuntungannya apa, persiapannya apa. Mereka juga sharing dari awal kalau bisa jangan lakuin ini gitu. Jadi seru gitu kan. Jadi itu kembali lagi tervalidasi apa yang sedang gue riset selama ini. Real kan. Dan mereka sendiri bilang efficiency is the future. Efisiensi itu masa depan gitu. Jadi ya a great statement dari sebuah studio berkelas startup internasional yang udah mengerjakan banyak banget project-project A-list ya. Dan yang menjadi poin menarik daripada discussion-nya M2 adalah mungkin kita terbiasa dengan cara konven dan akhirnya kita nyaman terus dengan konven itu, dan akhirnya menggunakan beberapa tools or software ini benar-benar memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman, memaksa kita untuk lagi riset lagi, jatuh cinta lagi sama proses R&D. Kebetulan gue demen banget R&D, jadi ya itu adalah proses yang buat gue enjoyable ya. But anyways, again, seru banget deh kelas dari M2 Animation. Oh, gue lupa. Jadi di acara Unreal event di Bali kemarin, kita dapat biasalah souvenir baju Unreal, ya kan. Lalu ada juga goodie bags. Jing-jing. Goodie bags ya kan, biar kita pulang-pulang menjadi si paling Unreal, ya ga? Apa aja sih isinya? Kita coba lihat ya. Yang pasti tentunya namanya event gitu kan, pasti dapat name tag. Bayangin dapat wireless mouse, ya ga? From Hewlett Packard, from HP, Bluetooth mouse, lumayan nih. Ya buat yang mungkin butuh mouse, portable mouse, jadi ya dapat mouse. Lalu, ini dia nih. Jatuh. Dapat Unreal badge, very cool.
Unreal Badge. Keren. Limited Badge ini once in a lifetime badge nih. Badge of honor. Oh, dapat topi Yaga. Menjadi si paling Unreal. Yaga. Terus dapat kipas. Mungkin mereka ngira Bali panas kali ya, dan ternyata selama di sana hujan. Jadi yeah, it was a very interesting event dan seru banget ya. Sangat bermanfaat sekali lagi buat gue, sehingga makin jelas ke depan industri ini arahnya mau kemana dan kita sebaiknya kayak gimana gitu. Dan itu tervalidasi ikut acara kemarin. Lega rasanya, excited juga rasanya. Jadi kebayang deh ke depan bisa ngasilin apa aja, mau itu for personal project ataupun bahkan for a commercial production project gitu. Anyways, mudah-mudahan ya ke depan karena Unreal Event ini juga, karena pengalaman itu juga, gue sih pengen mengadakan dalam Auditori HQ ini mungkin nggak sifatnya tutorial ya, karena gue bukan orang teknis banget yang mau ngajarin tutorial. Not that, bukan karena gue nggak mau, cuman kayak udah banyak banget video tutorial di YouTube tentang Unreal dan application lainnya. Bahkan gue lebih kepada menerapkannya dalam industri animasi, kayak gimana sih cara kita harus berpikirnya seperti apa menghadapi challenges ke depan, menghadapi sebagai pebisnis, tools ini dapat melakukan apa dan menghasilkan apa untuk kita. Gue lebih kepada ekosistemnya ketimbang ngajarin tutorial aplikasi gitu loh. So, ditunggu aja. Udah ngobrol sama beberapa rekan-rekan kemarin juga. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya dalam waktu dekat. Semoga waktunya mengizinkan dan ada waktu luangnya. Tapi ya, again, seru banget sih. Mudah-mudahan, sekali lagi, acara kayak ginian, mudah-mudahan pemerintahan, ataupun dari Ainaki, ataupun dari Aircraft, bisa bikin acara kayak gini yang lebih banyak lagi dan lebih seru lagi, dan diharapkan jangan di Jakarta. Jadi bisa kayak kemarin di Bali, itu enak banget sih. Jadi kita bisa relax sambil belajar tuh, dapat aja feel-nya, ilmunya. So, mudah-mudahan buat rekan-rekan yang kemarin belum sempet join di Unreal Event, mudah-mudahan di event berikutnya bisa datang. Gue saranin sih datang, jangan okay, it's hard for me to say, tapi jangan mikirin cost-nya. Udah, itu ilmu harus dibayar gitu, jangan mau gratisan mulu ilmu. Anyways, semoga konten ini bermanfaat, semoga juga selalu menjadi penyemangat industri kita ke depan. Mengalami transisi yang besar, tapi sudah kelihatan defining garis lurusnya ini, kita mau kemana arahnya. Dan sebaiknya kita selalu keep up to date. Itu aja, sekian dari gue, dari Auditori HQ. Gue Aditya Triantoro. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalam.